Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Kevin dengan angka 251020251. Ini saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas. Ini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian saya yang berjudul analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap pembiayaan dengan dana pihak ketiga sebagai variabel mediasi pada Bank Umum Syariah Indonesia periode 2018 sampai 2022. Yang pertama, sini ada pendahuluan. Sebagai lembaga intermediasi, penyaluran pembiayaan merupakan sumber dalam menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan akan berpengaruh pada perkembangan perbankan syariah dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Perbankan syariah membutuhkan dana untuk menjalankannya. Sumber dana yang digunakan dalam penyaluran pembiayaan berasal dari kegiatan menghimpun dana. Kegiatan penghimpunan dana berasal dari bank itu sendiri, nasabah, peminjaman dari bank lain atau Bank Indonesia, dan dari sumber dana lainnya. Pembiayaan ialah hal yang sangat penting guna menjaga kemaslahatan masyarakat serta dapat menggerakkan sektor ekonomi. Pembiayaan murabahah di sepanjang tahun 2011 mendominasi pembiayaan di perbankan syariah di Indonesia. Menurut Maula tahun 2020 akan ini menjadi sangat mendominasi karena pembiayaan murabahah mempunyai sifat required rate of profit atau tingkat keuntungan yang disyaratkan, yang pasti akan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian menurut Adi tahun 2013 mengemukakan bahwa dominasinya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan lainnya disebabkan beberapa faktor, di antaranya dari sisi penawaran bank syariah. Pembiayaan murabahah lebih minim resikonya dibandingkan jenis pembiayaan bagi hasil. Perkembangan bank syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. DPK atau dana pihak ketiga perbankan syariah merupakan poling dana yang dihimpun dari masyarakat melalui produk-produk penghimpunan dana bank syariah, yaitu giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito murabahah. Dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh tiga bank kemudian akan dialokasikan untuk kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Untuk menghasilkan pendapatan naik turunnya DPK sedikit banyak akan mempengaruhi dalam penyaluran pembiayaan. Dan menurut Kasmer tahun 2020, dana pihak ketiga memiliki kontribusi besar dari beberapa sumber dana, sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam penyaluran kredit. Salah satu faktor makroekonomi yang mempengaruhi dana ketiga bank syariah adalah inflasi. Inflasi merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dan yang selalu dijumpai di hampir semua negara di dunia. Inflasi adalah kenaikan harga secara terus-menerus terhadap barang dan jasa selama 4 periode tertentu. Kenaikan harga atau inflasi akan mengurangi minat masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Karena apabila tingkat inflasi suatu negara semakin tinggi, maka akan menyebabkan semakin sulitnya perekonomian negara tersebut karena biaya hidup masyarakat akan cenderung meningkat. Ketika terjadi inflasi, bank akan meningkatkan nisbah bagi hasil simpanan dan pembiayaan, sehingga nasabah dapat terus berinvestasi dan dana pihak ketiga masih tersedia bagi bank untuk melakukan penyaluran pembiayaan. Namun, berbeda dengan penelitian Alvarez dan Triati tahun 2018 yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah perbankan syariah. Faktor lain yang mempengaruhi dana ketiga dan pembiayaan bank syariah adalah nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar Amerika. Yang kedua, pinjaman pustaka. Pertama ada Grand Theory. Ini dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk
pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama pembiayaan dengan prinsip-prinsip jual beli, yang kedua pembiayaan dengan prinsip sewa, yang ketiga pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan terakhir yaitu keempat pembiayaan dengan akad lengkap. Pembiayaan merupakan produk pokok. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank, yakni pemberian dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana atau defisit unit. Menurut sifatnya, pembiayaan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Salah satu yang mempengaruhi besar kecilnya volume kredit atau pembiayaan adalah source of fund. Dalam pemberian kredit tersebut, bank akan sangat tergantung dalam kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Akses ke pasar modal dan pasar uang dengan komposisi dana yang sesuai dengan sifat kredit yang akan diberikan, serta cost of fund yang masih memungkinkan bagi bank untuk memperoleh margin. Pengertian tersebut menurut Faizal dan saya tahun 2000. Kemudian berdasarkan definisi yang telah paparkan, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan utama bank dalam menghasilkan pendapatan, yakni dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat. Berikut bukan kata-kata yang digunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Yang pertama, pembiayaan mudharabah, kedua, pembiayaan musyarakah, ketiga, pembiayaan murabahah, dan yang keempat, pembiayaan asalan, dan yang kelima, pembiayaan istisna, dan yang terakhir, pembiayaan qard. Dan yang ketiga adalah kewajiban bank kepada penduduk untuk menghimpun dana dalam rupiah dan valuta asing. Dan inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Kenaikan dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan sebagai besar dari harga-harga barang lain. Menurut Budiono tahun 2015. Nilai tukar adalah suatu mata uang terhadap mata uang lainnya, atau nilai tukar dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs asing adalah harga yang harus dibayar dengan uang sendiri. Untuk memperoleh mata uang asing, kenaikan nilai keuangan dalam negeri tersebut dengan apresiasi, dan penurunan nilai mata uang dalam negeri disebut dengan depresiasi. Pengertian tersebut menurut Dharma dan Ika tahun 2011. Kemudian bab ketiga yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini membahas tentang bagaimana pengaruh inflasi dan nilai terhadap pembiayaan bank syariah di Indonesia dengan penelitian ketiga sebagai variabel mediasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu pendekatan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian jenis data dan sumber data. Pertama, jenis data. Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa hubungan sebab akibat yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu inflasi, dan nilai tukar terhadap variabel dependen, yaitu pembiayaan bank syariah, dengan menggunakan variabel mediasi, yaitu dana pihak ketiga. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau bukan orang pertama, bukan orang asli yang memiliki informasi atau data tersebut, menurut Idris tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa time series dengan skala triwulan selama periode 6 tahun yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah, yaitu mengenai data jumlah pembiayaan dana pihak ketiga, serta laporan keuangan bank syariah, yaitu mengenai data inflasi dan nilai tukar. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah seluruh elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan, menurut Sanusi tahun 2021.
Kemudian sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi menurut Sugiono tahun 2021. Kemudian metode pengumpulan data. Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiono tahun 2019, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, di mana untuk mendapatkan data penelitian tersebut harus melalui orang lain atau mencarinya melalui dokumen. Dalam data dalam penelitian ini diperoleh dengan tiga cara. Yang pertama, library research, yang merupakan pengumpulan data dengan membaca buku dari beberapa literatur. Referensi, laporan keuangan, dan bahan yang berhubungan. Yang kedua, dengan cara field research, dengan melakukan peninjauan langsung guna memperoleh data dengan pengamatan, yaitu berupa sumber data sekunder dengan skala triwulan yang diambil dari laporan triwulan inflasi berdasarkan IHK dan laporan nilai tukar yang dipublikasikan di website resmi Bank Indonesia. Dan yang ketiga, internet research, dikarenakan buku referensi atau literatur terkadang tertinggal selama beberapa waktu atau kadaluarsa karena ilmu selalu berkembang. Terakhir, metode menganalisis data. Dalam penelitian ini, saya menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, dan penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pengaruh inflasi dan nilai terhadap pilihan dan pihak ketiga sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis jalur atau path analysis dengan program Microsoft Excel dan SPSS versi 23 menurut Nur Hasanah tahun 2012. Analisis jalur atau path analysis digunakan untuk menguji hubungan antar variabel yang berbentuk sebab akibat. Sekian metode penelitian yang saya jelaskan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.